Kita harus melintasi jalan setapak di tengah hutan ini untuk dijemput kembali sama kapal di depan sana. Tapi di sini semua batunya serba licin karena berlumut, jadi kita harus hati-hati. Modalnya besar nggak, Bu? Besar juga. Ini habis 3 jutaan kan. Untuk bibit-bibitnya 5 ya. Bisa balik modal, Bu? Bisa. Menunggu lama. Iya, pasti. Dibandingkan belanja, lebih banyak belanja sayur apa ambil dari hutan? Ambil dari hutan. Iya. Iya. Hitung-hitung ya hemat ya, Bu. Iya. Di saat harga sekarang lagi naik, berarti Ibu lebih baik ambil di hutan aja. Iya. Semoga jalan kami diperbaiki, bisa jalan darat, nggak lagi main air kami. Takut kali kami sama air kalau udah besar. Alam Sumatera begitu kaya, tetapi faktanya selama ini masih tersisa ribuan desa dengan jutaan penduduk yang belum sejahtera. Selama bertahun-tahun Aceh menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Masih ada banyak sekali permukiman yang sulit untuk diakses, bahkan nyaris tak tersentuh pembangunan. Tim Indonesiaku akan menuju ke salah satu desa paling terpencil di Kabupaten Aceh Timur. Perjalanan sungai selalu bergantung pada kondisi aliran air. Di Kecamatan Simpang Jernih masih ada beberapa desa yang hanya bisa diakses dengan transportasi sungai. Jadi kapal-kapal ini akan membawa kita untuk menuju ke desa-desa di sana. Nanti kita akan lihat seperti apa kehidupan mereka dan bagaimana mereka bisa bertahan tanpa akses jalan darat dari dan menuju ke desa. Kami harus menumpang perahu motor untuk bisa ke sana. 5 tahun lalu perjalanan ini bisa memakan waktu selama 6 jam. Tapi kini, kami hanya membutuhkan waktu selama 4 jam. Jika air sedang naik, maka perjalanan menuju ke desa di area hulu bisa memakan waktu lebih lama. Jika air sedang surut, maka perjalanan juga memakan waktu sangat lama, karena perahu bisa karam di tengah jalan, sehingga butuh ketinggian air yang ideal agar bisa melaju dengan cepat. Ini riamnya terlalu berbahaya untuk kita terus menuju ke hulu karena kita tidak mungkin untuk setengah perahu ini dengan barang-barang untuk melanjutkan ke hulu karena terlalu berat. Jadi otomatis kita harus turun membawa beberapa barang dilangsir dengan berjalan kaki untuk kemudian perahunya setengah kosong diangkat menuju ke hulu untuk kemudian kita berbukan sana. Untuk menghindari riam, kami harus turun dari perahu. Sebagian besar barang harus kami bawa ke darat agar perahu tidak terlalu berat. Kami harus berjalan kaki sejauh 500 meter di tengah hutan, meniti langkah demi langkah untuk menuju ke titik penjemputan kapal. Jalan setapak ini memang biasa dilalui warga jika harus turun dari kapal untuk menghindari riam yang terlalu besar. Kita harus melintasi jalan setapak di tengah hutan ini untuk dijemput kembali sama kapal di depan sana. Tapi di sini semua batunya serba licin karena berlumut, jadi kita harus hati-hati. Belum lagi dengan bawaan kita dan juga life vest ini yang masih terpakai.
Jika perahu membawa beban berat, maka badan perahu bisa terbentur dengan batu-batuan besar di sungai. Tidak terhitung sudah berapa banyak perahu yang karam di titik ini. Begitu banyak korban, begitu banyak nyawa yang dipertaruhkan. Sebagian besarnya tidak terselamatkan. Pemandangan di kiri kanan kami sangat menakjubkan. Alamnya begitu asri, hutan belantara masih lestari. Kami melanjutkan perjalanan ke desa, tetapi rasanya tidak sabar ingin segera tiba di sana. Tidak terbayang jika ada warga yang pergi dalam kondisi darurat dan harus melalui perjalanan seperti ini. Akhirnya kami tiba di desa Tampur Paloh. Rasanya lega sekali. Barang bawaan kami cukup banyak. Sebagian warga membawa sembako yang mereka beli dari kota kecamatan. Ya harus terima, jadi kalau misalnya nggak nerima pun kayak mana, itu jalan satu-satunya. Nah, pernah nggak sih dalam kondisi tidak bisa pergi sama sekali gitu? Pernah juga, kadang karena hujan terlalu lebat mungkin kan, jadi nggak bisa turun karena nanti makin meluap airnya. Agak susah juga turun botnya, apalagi botnya nggak pala besar-besar kali, kecil. Dia agak susah lewati batu-batu yang tengah tadi. Terus kalau misalnya nggak bisa keluar tuh gimana? Kalau nggak bisa keluar ya tunggu surut dulu airnya baru pergi ke kota misalnya. Berapa lama tuh? Paling 2 hari. Tidak bisa dibayangkan jika cuaca buruk dan menghambat perjalanan, maka warga desa Tampur Paloh terisolir dari dunia luar. Desa Tampur Paloh terletak di tengah hutan belantara. Hasil alamnya berlimpah karena tanahnya sangat subur. Ada banyak tanaman produktif yang bisa masyarakat manfaatkan. Salah satunya ada kelapa. Jumlahnya sangat berlimpah, sementara permintaan begitu sedikit, sehingga bisa dibilang desa Tampur Paloh surplus kelapa. Buah kelapa dari desa ini tidak dijual keluar, karena sulitnya akses penjualan ke kota kecamatan. Warga hanya memanfaatkannya sebagai konsumsi sehari-hari. Selain diminum airnya, buah kelapa dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Para perempuan di sini biasa membuat kue dari daging buah kelapa. Tidak perlu banyak bumbu tambahan. Olahan ini sangat sederhana. Mereka hanya membutuhkan pewarna murah seharga Rp4.000 untuk membuat tampilan makanan menjadi lebih menarik. Buah kelapa yang dimasak akan menjadi gurih dan manis. Warga menjualnya dalam sebungkus plastik berukuran kecil karena akan dijual murah. Namanya Kramilungi. Dijual dengan harga Rp1.000. Kramilungi, Kramilungi. 1.000, Sarah, 1.000. Meski harganya murah, yang penting seluruhnya laku terjual. Hasil penjualan Kramilungi nantinya akan dibelikan kebutuhan sehari-hari seperti lauk harian warga. Wah, dulu. Brejit, Mak. Wah, brejit. Itu ibu belikan apa nantinya? Belikan minyak goreng, beli sabun untuk kebutuhan di rumah. Cukup itu ya? Cukup. Prosesnya lama ya? Lama. Kalau selain kelapa, ibu kerja apa lagi biar dapat uang? Selain kelapa nih, ke ladang kadang kan pagi kita ke ladang, sore jualan. Oh gitu ya. Jadi ibu hari-harinya nih penuh sekali jadwalnya nih supaya bisa dapat uang ya? Iya. Warga mengajak saya ke lahan terbuka. Disinilah mereka menanam pohon nilam. Luas kebun nilam ini hampir setengah hektar.
Mengurusnya tidak sulit, namun tidak bisa dibilang mudah karena ada beberapa kendala yang masih dialami oleh warga. Untuk memperoleh bibit saja, warga harus pergi ke kota kecamatan. Belum lagi harga yang mereka dapat tentunya mahal karena disertai ongkos yang berlipat ganda. Beruntung sekali masyarakat di sini punya lahan yang melimpah untuk menanam nilam sebagai salah satu bahan dasar parfum termahal di dunia, tapi nyatanya itu belum mampu menyejahterakan kehidupan mereka. Dalam setahun, warga bisa memanen nilam maksimal 2 kali. Sekali panen, mereka bisa mendapatkan 30 hingga 40 karung daun nilam. Ada hamanya. Apa? Ini dia daunnya rontok sendiri kan. Pernah ibu gagal panen? Pernah. Terus gimana? Kalau misalnya gagal panen, ganti bibit atau bisa diperbaiki? Bisa kita perbaikin, bisa kita beli tanam ulang dia. Beli bibit baru kan, beli pupuknya. Tapi dari kota ya? Prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Warga masih harus memotong daun hingga berukuran sangat kecil. Tujuannya agar daun-daun ini lebih cepat kering ketika dijemur. Jika cuaca cerah, warga hanya perlu menjemur daun nilam selama 2 hari. Tetapi jika matahari tidak bersinar maksimal, daun nilam bisa dijemur hingga 5 hari. Prosesnya begitu panjang, namun layak untuk ditunggu karena menghasilkan uang yang lumayan banyak. Harga satu botol minyak nila mencapai Rp160.000. Harga sebesar ini sangatlah wajar, mengingat nilam menjadi salah satu bahan dasar parfum paling mahal di dunia. Yang nantinya keluar depan ya? Setiap hari, setidaknya setiap pengepul sempat untuk menyuling 1 kali selama 8 jam. Jika sudah menjadi minyak, maka air yang ikut menguap di dalam tangki penyulingan akan terpisah dengan sendirinya dengan minyak. Sekali menyuling, warga hanya bisa mendapatkan 5 hingga 6 ons minyak. Itu pun merupakan hasil paling maksimal, mengingat ukuran ketel milik warga tidak berukuran besar seperti ketel penyulingan minyak pada umumnya. Ini banyak nggak sih Bu tetangga-tetangga yang bikin ini? Banyak. Banyak ya? Modalnya besar nggak Bu? Besar juga. Itu butuh, ini habis 3 jutaan kan. Untuk bibit-bibitnya 5 ya, habis 5 jutaan. 5 juta? Sampai itu nanam, manen kan kadang. Bisa balik modal Bu? Bisa. Tapi nunggu lama. Iya pasti. Pada tahun 2019, harga nilam sempat menyentuh angka Rp700.000. Sayangnya, harga setinggi itu hanya bertahan beberapa bulan akibat macetnya alur ekspor-impor di kala pandemi COVID-19. Tingginya harga jual minyak nilam yang berpotensi bisa menyejahterakan warga masih harus berjuang melawan besarnya ongkos transportasi dan sulitnya pemasaran. Andai saja pemerintah bisa membantu menyalurkan potensi kebun desa Tampur Paloh, tentu masyarakat akan dapat segera merasakan apa arti kata sejahtera. Desa Tampur Paloh terdiri atas lahan yang sangat luas. Desa mereka dikelilingi area perbukitan, hutan, dan sungai. Siang ini, warga mengajak saya menyeberangi Sungai Tampur menggunakan perahu motor. Jarak dari desa sekitar 1 jam perjalanan. Entah kemana warga membawa saya. Yang jelas, hari ini Sungai Tampur mengalir begitu deras. Kami melawan arus menuju ke hulu. Arusnya semakin kencang. Kami semakin melambat. Setelah menepi, kami turun dari perahu motor, menapaki batuan di tepian sungai.
Anak-anak turut serta mengiringi saya dan orang tua mereka. Tidak saya sangka, warga langsung masuk ke dalam air, menceburkan diri hingga ke tengah sungai. Dari posisi berdiri mereka yang sesekali goyah, saya bisa tahu bahwa arus di titik itu sangatlah kencang. Apalagi bagi mereka yang berjongkok membelakangi arah datangnya air, tentu akhirnya terdorong-dorong oleh arus yang kencang. Arusnya kuat sekali, jadi kita harus ramai-ramai sama ibu-ibu, sama anak-anak juga. Jangan sampai kita grupnya kecil, karena sungainya sangat lebar, arusnya sangat deras, bahaya juga kita bisa terbawa hanyut. Kami mencari udang sungai yang kabarnya melimpah di Sungai Tampur. Setiap siang menjelang sore, warga menyempatkan diri untuk terjun ke sungai. Udang ini mereka jadikan lauk sehari-hari. Selama ini, sayur dari luar jarang bisa masuk ke desa mereka. Kalaupun ada, harganya mahal. Saya ikut membantu warga. Mau tidak mau, seluruh badan saya harus terendam air dan menahan arus sungai dengan punggung dan pijakan kaki yang harus sangat kuat. Oh, kadang-kadang mau sampai 1 kilo dapatnya kok musim air keruh gitu kan. Berapa lama ibu cari ini? Berapa jam gitu? 1 jam aja udah banyak ya. Oh ya? Tapi harus tunggu banjir? Ya, tuh harus tunggu banjir. Nah ini kan arusnya deras banget Bu, bahaya gitu. Ibu nggak apa-apa sama yang lain? Nggak apa-apa, karena dia kami nyarinya di pinggir, nggak di tengah kayak gini. Terus kalau anak-anak itu gimana ibu jagainnya? Oh ya taruh di dalam bot aja dia, nggak bawa ke sini dia. Udang yang kami dapatkan bukanlah yang berukuran besar. Udang yang hidup di Sungai Tampur maksimal memiliki panjang 10 cm. Warga menyebutnya sebagai udang halus. Derasnya arus Sungai Tampur menjadi habitat yang cocok, sehingga jumlah udang begitu melimpah walau masyarakat mengambil setiap hari. Selama saya mencoba mengikuti bagaimana cara warga mengambil udang, saya justru lebih fokus memijakan kaki dan menahan derasnya aliran air dengan punggung. Sulit sekali untuk bisa konsentrasi meraup tanah dan batuan untuk membuka sarang udang di tengah derasnya air yang menghantam. Ini kita berada di pinggir tapi arusnya deras sekali. Mungkin juga di hulu lagi hujan, kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Yang pasti airnya sepertinya lagi naik nih. Jadi kerasa sekali arusnya makin deras, susah sekali jaga keseimbangan. Setelah 2 jam mengambil udang dan telah dirasa cukup, kami kembali ke rumah. Menjelang sore, permukaan air terus naik dan semakin deras. Warga di sini biasa memasak udang menjadi rempeyek. Jika dibuat lauk, ukuran udang terlalu kecil, sehingga lebih baik diolah menjadi camilan. Warga bersyukur bahwa permukiman mereka tidak hanya dikelilingi hutan, tetapi juga sungai, sehingga mereka memiliki sumber bahan makanan. Tetapi mau sampai kapan mereka bergantung sepenuhnya pada alam dan tidak bisa mengakses hasil bumi dari tempat lain? Andai saja akses menuju pasar menjadi lebih mudah, tentu pertukaran hasil kebun dan perputaran uang bisa lebih menyejahterakan warga. Dani dan Pak Mat mengajak saya ke hutan dekat permukiman warga. Kami mengambil beberapa pucuk daun durian. Keberadaan kebun dan hutan di dekat rumah memudahkan warga memaksimalkan pemanfaatan tanaman yang ada di sekitarnya. Daun durian yang kami ambil hendak dijadikan penawar dari penyakit yang diderita warga. Ini kita ambil beberapa daun durian, pohonnya yang masih muda, dan kita ambil yang pucuk-pucuknya yang masih bagus. Nanti akan kita rebus untuk dijadikan obat untuk orang di rumah. Memang kami harus menyusuri jalan setapak sekitar 500 meter dari rumah. Tetapi hal ini jelas terhitung jauh lebih mudah dibandingkan harus keluar dari desa dan meminta pelayanan kesehatan di kota. Daun durian yang telah diambil kami tambah dengan sedikit parutan kelapa. Warga belajar dari nenek moyang mereka bahwa kombinasi ini bisa mengobati beberapa jenis penyakit. Regom istri Mat sudah lebih dari setahun menderita sakit parah. Darah tinggi, gangguan hati, dan beberapa penyakit lain menjadi komplikasi di dalam tubuh Regom. Mat pernah membawa Regom ke rumah sakit di kota. Namun butuh perjuangan hebat. Tidak hanya soal jarak yang menghabiskan tenaga. Mereka juga membutuhkan biaya ekstra untuk pengobatan akibat sulitnya akses transportasi. Kondisinya itu gimana ya kita bilang.
jalan nggak bisa, harus kita pangku kayak gitu kan. Apa kata penyakitnya ini, itulah yang tinggi darah tuh sampai 240 darahnya. Tinggi sekali ya. Kita masih bisa menemukan banyak sekali tanaman yang bisa dimanfaatkan warga. Salah satu yang paling sering warga ambil adalah janeng. Ini kalau kita masih awam seperti saya ini, pasti kita akan melihat ini sebagai semak-semak. Tumbuhannya juga berduri, batang-batangnya. Walaupun batangnya kecil sampai batangnya besar, nanti itu semuanya berduri, full. Tapi ternyata di bagian bawahnya umbi-umbinya itu yang akan kita ambil dan bisa dimakan oleh warga. Mana Pak? Nah, ini dia. Bagian yang kita ambil adalah umbinya yang terletak di dalam tanah. Janeng memiliki kandungan gula yang tinggi sehingga di sekitar umbinya kita akan menemukan banyak sekali semut. Meski setiap hari ada saja tanaman yang bisa dimanfaatkan, bukan berarti itu bisa mengganti pasokan lauk pauk warga setiap harinya. Pertumbuhan tanaman juga membutuhkan waktu. Ini pun bisa. Apa nih, Bu? Sawit. Sawit dijadiin makanan sama Ibu. Bisa. Apanya? Buat ongol-ongol dia anunya tuh kan. Dibuat kayak agar-agar tuh. Itunya ambil. Jadi banyak ya? Banyak. Berarti Ibu dibandingkan belanja, lebih banyak belanja sayur apa ambil dari hutan? Ambil dari hutan. Iya. Ya. Bisa hemat berapa banyak tuh, Bu? Dalam itu tadi seminggu dapat berapa kali kita masak itu. Berarti hitung-hitung ya hemat ya, Bu. Iya. Di saat harga sekarang lagi naik, berarti Ibu lebih baik ngambil di hutan aja. Iya. Umbi janeng yang telah dikupas harus kita cuci, tetapi kami harus menaruhnya di bawah air mengalir selama berhari-hari. Ini kenapa kita harus tinggal begini, Bu? Biar hilang racunnya. Oh, jadi kalau mengalir nanti lama-lama racunnya hilang gitu. Butuh berapa lama ini? 3 hari. Lamanya 3 hari ya? Iya. Kalau enggak kita keracunan dia makan ini. Ibu pernah keracunan ini janeng? Pernah. Kayak gimana nanti efeknya? Itu kayak orang mabuk. Mabuk itu, minum mabuk juga. Kayak gitu ya? Sekali waktu, warga tidak sengaja memakan umbi janeng yang belum sepenuhnya bersih dari racun. Miris, warga terpaksa memakan karena untuk menutupi lauk harian mereka. Setelah dicuci, janeng juga harus direbus terlebih dahulu agar benar-benar matang. Biasanya, warga menambahkan parutan kelapa untuk membuat rasanya menjadi lebih nikmat. Sayangnya, pertumbuhan umbi janeng cukup lambat, sehingga tidak bisa setiap hari dipanen. Andai saja mudah bagi warga untuk bertukar hasil bumi dengan desa dan kecamatan lain, entah kapan mereka bisa merasakannya. Hutan di sekitar desa Tampur Paloh masih sangat rimbun, tetapi warga di sini tidak melakukan perburuan terhadap hewan-hewan di hutan, seperti rusa. Sejak lama warga mengajukan pembangunan jalan dan jembatan melalui musyawarah desa. Pesatnya pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa dan area ibu kota baru di Pulau Kalimantan tidak sampai ke Kabupaten Aceh Timur, apalagi ke desa Tampur Paloh. Mereka hanya bisa mendengar kata pembangunan dan belum merasakannya. Puluhan tahun warga hidup dalam sulitnya akses tidak hanya untuk jual beli bahan pokok, tetapi juga untuk melanjutkan sekolah, berobat, dan menyuarakan keluhan mereka kepada pemerintah. Anggaran dana desa sekitar 1 miliar per desa jelas tidak mampu mendanai pembangunan jalan darat sepanjang lebih dari 100 km. Kendala ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah, bahkan bantuan anggaran pemerintah pusat. Tidak hanya soal perjalanan sungai yang jaraknya jauh dan membutuhkan waktu tempuh yang sangat lama. Belum lagi jika perahu melaju di bawah derasnya hujan, tentu akan sangat membahayakan nyawa.
Selain itu, warga juga harus bertarung dengan derasnya aliran air dan ganasnya riam yang tersebar dari hulu ke hilir. Sekali dalam sepekan, para perempuan harus pergi ke pasar. Tidak peduli apakah mereka berani atau tidak melalui perjalanan seperti ini. Setelah kurang lebih 3 jam kami melaju dengan perahu motor, akhirnya kami tiba di Kecamatan Simpang Jernih. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan. Akhirnya kita sampai di kecamatan, jadi saya ikut ibu-ibu ini untuk ke pasar pekan. Seminggu sekali mereka akan belanja, entah itu ayam, sembako, dan lain-lain, ntar akan dibawa lagi ke kampungnya. Tapi perjalanan seperti itu tadi, sangat sulit dan belum tentu mereka bisa selalu ke pasar setiap minggu. Agen-agen dari kota datang ke Kecamatan Simpang Jernih sekali dalam sepekan. Mereka menaikkan harga sekitar 2 hingga 3 ribu rupiah dari setiap barang yang dijual agar mendapatkan untung. Sekali dalam sepekan ini tidak bisa dibilang rutin. Jika cuaca sedang buruk dan ada kendala dalam perjalanan dari kota ke kecamatan, tentu agen-agen ini tidak bisa berjualan. Akibatnya, perjalanan warga dari desa-desa yang begitu jauh menjadi sia-sia. Di Pasar Simpang Jernih, kita akan menemukan warga dari 4 desa terjauh, sekaligus warga yang tinggal di sekitar kantor kecamatan. Suasana jual-beli ini hanya berlangsung selama 6 jam, mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Penghasilan warga desa Tampur Paloh yang hanya berkisar antara 500 hingga 800 ribu rupiah sebulan dari penjualan hasil kebun bisa habis dalam sekejap untuk membeli kebutuhan pokok. Apalagi jika mengingat harga sembako terus merangkak naik, jauh melebihi kemampuan warga. Ini pemandangan seperti ini cuma bisa kita lihat seminggu sekali, itu pun di pasar pekan di kecamatan, karena kalau tidak aksesnya akan sulit sekali bagi mereka untuk mendapatkan sembako, harus berjalan berjam-jam ke kota. Dalam sekali pembelian, masing-masing keluarga biasanya hanya menganggarkan 100 hingga 150 ribu rupiah. Di satu sisi, kemampuan finansial mereka sangat terbatas. Di sisi yang lain, kesempatan untuk bisa tiba di sini juga langka. Sejak Indonesia merdeka, kesulitan yang dialami warga masih sama adanya. Akses transportasi, pasokan pangan, serta sulitnya akses pendidikan dan kesehatan di desa-desa terjauh. Gimana lah, takut nggak takutnya kan harus belanja udah habis, gimana? Takutnya tetap pergilah. Ibu kalau keluar selalu setiap pasar atau bebas? Nggak setiap pasar aja. Setiap pasar aja? Nggak pernah ibu di luar hari pasar gitu? Nah. Kenapa nggak pernah kesini nyari sendiri gitu? Ya nggak ada pedagangnya. Kalau musim pasar agak miring sedikit harga gitu. Oh, dibandingin hari biasa ya? Oh. Bu, ini kan sekarang harga-harga mahal nih. Coba kalau Pak Jokowi lihat, Ibu mau ngomong apa sama Pak Jokowi? Ya kami minta sama Pak Jokowi kok bisa sembako-sembako yang ini bisalah diturunin harga gitu. Jangan nanjak gali harga gitu naik. Oke, kita jual mahal. Goreng. Oke. Apalah sembako-sembako kayak gini lah. Tapi kok barang kita beli gitu mahal gitu. Kok kita nolak dari sana, dari kampung, kok bisa murah gitu. Kalau kita jual Pinang murah. Ya. Tingginya harga sembako semakin tidak sebanding dengan rendahnya harga jual barang komoditas dari kampung mereka. Semakin timpang dan belum ada solusinya. Jika dibiarkan terus begini, maka bisa jadi akan tiba suatu hari di mana warga sudah tidak sanggup lagi membeli kebutuhan pokok. Karena jarang ke sini pun. Beli cuma sekilo nih akan bisa. Maunya kan kalau udah murah, agak murah, bisa kami beli 2 kilo. Ini cuma sekilo kami beli. Entah kapan suara masyarakat Kecamatan Simpang Jernih dapat didengar dan berbalas dengan pembangunan infrastruktur yang layak. Warga hanya berharap pemerintah dapat memikirkan kehidupan mereka meski jauh dan hampir tidak pernah bertemu langsung dengan pemimpin daerahnya. Semoga jalan kami diperbaiki, bisa jalan darat, nggak lagi main air kami. Takut kali kami sama air kalau udah besar.
Jika jalan terbangun, setidaknya warga bisa memaksimalkan potensi hasil kebun dan komoditi yang dapat dihasilkan oleh desa mereka. Perputaran uang di pasar Simpang Jernih juga akan semakin meningkat dan dapat berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Semoga saja harapan ini tidak kembali diabaikan. Masyarakat di desa-desa terpencil, terjauh, dan tertinggal tentu juga ingin hidup layak dan sejahtera seperti janji para pimpinan mereka ketika dulu berkampanye, merangkul, dan meminta suara dari rakyat. Jangan lupa download Alobank dan upgrade Alobank kalian semua ke Aloprime ya. Banyak banget keuntungan yang bisa kalian semua dapatkan. Beberapa di antaranya proses registrasi mudah dan cepat, login memakai biometrik dan gratis biaya admin tanpa saldo minimum. Yuk segera download Alobank ya.